Halo semua, kami dari kelompok 2 akan memberikan video edukasi tentang skizofrenia. Berikut nama teman-teman yang membuat video edukasi ini bersama saya. Sebelum masuk ke materi, yuk sama-sama kita lihat cuplikan video berikut ini. Skizofrenia. Menurut teman-teman, skizofrenia itu apa sih? Nah, setelah menonton cuplikan tadi, apakah teman-teman sudah ada gambaran mengenai skizofrenia? Yuk, kita sama-sama bahas satu persatu mengenai skizofrenia. Skizofrenia berasal dari bahasa Yunani, yaitu skizin, yang memiliki arti terpisah atau batu pecah, dan phren, yang berarti jiwa. Secara umum, skizofrenia diartikan sebagai pecahnya atau ketidakserasian antara afek, kognitif, dan perilaku. Istilah skizofrenia diperkenalkan ke dalam bahasa medis di awal abad oleh seorang psikiater Swiss Bleuler. Mengacu pada jurusan gangguan mental atau sekelompok gangguan melibatkan serangkaian gangguan pemikiran, persepsi, dan mempengaruhi perilaku sosial. Menurut apa American Psychiatric Association, skizofrenia adalah kelainan otak kronis yang menyerang kurang dari 1% populasi di Amerika Serikat. Gangguan yang terjadi adalah gangguan berpikir, emosi, dan perilaku. Dalam DSM-4-TR, jenis skizofrenia terdiri dari skizofrenia paranoid, tidak terorganisir, katatonik, dan undifferentiated, serta residual. Jenis yang pertama yaitu skizofrenia paranoid adalah adanya delusi yang menonjol atau halusinasi pendengaran dalam konteks perluasan yang mempengaruhi fungsi kognitif. Kedua yaitu skizofrenia tidak terorganisir, bicara tidak teratur, perilaku tidak teratur, dan datar. Bicara tidak teratur dapat disertai dengan kekonyolan dan tawa yang tidak terkait erat dengan isi pembicaraan. Dan yang ketiga itu adalah jenis katatonik. Adalah gangguan psikomotor yang ditandai mungkin melibatkan imobilitas motorik, aktivitas motorik yang berlebihan, negativisme ekstrim, sifat bisu, anehan gerakan sukarela, ekolalia, atau ekopraksia. Yang keempat itu ada jenis undifferentiated, yaitu adanya gejala yang memenuhi kriteria A dari skizofrenia, tetapi yang tidak memenuhi kriteria untuk jenis paranoid, tidak terorganisir, ataupun katatonik. Dan yang terakhir itu ada jenis residual. Tipe residual dari skizofrenia harus digunakan bila telah ada setidaknya satu episode skizofrenia. Tetapi gambaran klinis saat ini tanpa gejala psikotik positif yang menonjol, misalnya delusi, halusinasi, bicara tidak teratur, atau perilaku. Selanjutnya ada tahap perkembangan skizofrenia. Awalnya berkembang pada masa remaja akhir atau dewasa awal, yaitu munculnya gangguan secara tiba-tiba dalam beberapa minggu atau bulan dan penurunan fungsi secara lamban dan perlahan. Terdiri dari 3 fase. Pertama, prodromal phase, kedua, acute phase, ketiga, residual phase. Prodromal phase yaitu gejala samar pikiran tidak biasa atau persepsi abnormal, hilang minat aktivitas sosial, kesulitan untuk bertanggung jawab, dan fungsi kognitif yang melemah. Sedangkan acute phase yaitu perubahan pada kepribadian, berbicara aneh, perubahan perilaku, dan gejala psikotik muncul. Dan yang terakhir residual phase yaitu gejala psikotik memudar, gangguan kognitif, sosial, dan emosi signifikan tetap bertahan. Ada beberapa gejala dari skizofrenia yang dapat kita amati. Pertama, ada gangguan pikiran.
biasanya disimpulkan dari kelainan lisan atau tulisan bahasa seperti melonggarnya asosiasi, terus menyimpang dalam berbicara, kemiskinan konten ucapan, dan penggunaan ekspresi idiosinkratik. Yang kedua, delusi, yaitu keyakinan salah berdasarkan kesimpulan yang salah tentang kenyataan, bertentangan dengan latar belakang sosial dan budaya pasien. Selanjutnya, halusinasi, yaitu persepsi sensorik tanpa adanya rangsangan eksternal, seperti halusinasi, terutama suara, dan sensasi fisik yang aneh. Keempat, ada pengaruh abnormal, yaitu penurunan intensitas atau variasi emosional tanggapan afektif yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan konteksnya komunikasi. Yang terakhir, adanya gangguan dari perilaku motorik, yaitu adanya aktivitas yang tidak terorganisir atau penurunan pergerakan spontan dengan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar. Terdapat 2 simptoms dari skizofrenia. Yang pertama, positive symptoms, dan yang kedua, negative symptoms. Positive symptoms yaitu terpisah dari realitas, seperti halusinasi dan delusi. Dan negative symptoms, yaitu fungsi sehari-hari, bertahan setelah simptom positif mereda. Seperti tidak adanya emosi atau ekspresi emosional, hilangnya motivasi dan kesenangan, isolasi sosial atau penarikan diri, dan ekspresi verbal terbatas atau poverty of speech. Selanjutnya ada perspektif teoritis. Terdiri dari perspektif psikodinamika, learning perspective, perspektif biologi, dan teori keluarga. A. Perspektif psikodinamika. Awal primitif, agresif, atau impuls muncul dari id. Ego merasa terancam kembali pada fase oral atau bayi. Id menyebabkan fantasi yang disalahartikan menjadi kenyataan, menimbulkan halusinasi dan delusi. Learning perspektif menggunakan asas conditioning dan observational learning. Orang dengan skizofrenia belajar untuk menunjukkan perilaku aneh untuk mendapatkan penguatan daripada perilaku normal. Perspektif biologis, faktor genetik semakin dekat hubungan genetis antara pasien skizofrenia dan anggota keluarganya, makin besar kemungkinan kerabat mereka juga memiliki skizofrenia. Orang tua, anak, saudara kandung memiliki resiko 10 kali lebih besar mengalami skizofrenia. Anak adopsi dengan orang tua kandung skizofrenia. Anak beresiko tinggi yang diadopsi namun dibesarkan oleh keluarga berfinansial buruk, memiliki resiko jauh lebih tinggi. Keturunan dari ayah yang sudah tua memiliki resiko tinggi untuk mengembangkan skizo dan autisme. Pengaruh lingkungan berperan penting. Faktor biokimia, abnormalitas penggunaan dopamin dalam jaringan syaraf yang kompleks di otak. Selanjutnya, infeksi virus. Resiko skizofrenia 7 kali lebih besar pada individu yang terpapar virus influenza selama 3 bulan awal pertumbuhan prenatal. Selanjutnya, kelainan otak, yaitu abnormalitas dalam struktur fisik dan fungsi otak, hilangnya jaringan otak, gray matter jika dibandingkan dengan orang normal, fungsi abnormal dan hilang jaringan otak di korteks prefrontal otak. Namun, tidak semua kasus skizofrenia melibatkan kerusakan struktural pada jaringan otak. Teori keluarga. Schizoprenogenic mother, ibu yang dingin, angkuh, overprotective, dominan. Skizofrenia berkembang jika ayah pasif dan gagal melawan patogenik ibu. Penyimpangan komunikasi. Pola komunikasi tidak jelas. Orang tua tidak fokus dan menyerang anak secara verbal, sering mengkritik. Ekspresi emosi, respon dengan kasar, kritis, dan tidak suportif. Dan yang terakhir dari teori keluarga yaitu faktor keluarga. Faktor keluarga yaitu tidak ada bukti yang mendukung interaksi keluarga yang negatif secara langsung menyebabkan skizofrenia. Orang yang memiliki kerentanan genetik lebih mungkin mengembangkan gangguan ini jika tinggal dalam lingkungan keluarga yang kacau. Nah, selanjutnya ada pengobatan untuk skizofrenia. Salah satunya dengan obat antipsikotik. Jenis antipsikotik yang paling banyak digunakan pada terapi tunggal adalah risperidon. Sedangkan pada terapi kombinasi yang paling banyak digunakan adalah haloperidol dan chlorpromazine. Pengobatan lainnya ialah social support, yaitu suatu bentuk dukungan yang diberikan pada individu untuk meyakinkan bahwa mereka dihargai, dihormati, dan dicintai. Selain social support, pengobatan jenis lain yaitu ada terapi psikoanalisa.
tetapi belum ditemukan terapi yang efektif dalam menangani skizofrenia. Selanjutnya itu ada learning-based therapies, yaitu mengembangkan perilaku yang dapat membantu pasien menyesuaikan diri secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Penanganan lainnya yaitu psychosocial rehabilitation, pelatihan rehabilitas kognitif. Program intervensi keluarga yaitu mengembangkan kemampuan komunikasi dan penanganan yang lebih kooperatif dan ramah agar episode skizofrenia tidak berulang. Gangguan spektrum skizofrenia lainnya terdiri dari 4. 1. Brief psychotic disorder ada 3. 1. Gangguan psikotis berlangsung mulai dari 1 hari sampai 1 bulan. Kedua, ditandai setidaknya 1 ciri terbagi jadi 3. Delusinasi-halusinasi, disorganized speech, perilaku katatonik atau disebut grossly disorganized. 3. Dihubungkan dengan stresor yang signifikan, contohnya kehilangan orang dicintai. 2. Schizophreniform disorder, perilaku abnormal identik dengan skizofrenia yang bertahan selama 1 bulan namun kurang dari 6 bulan. 3. Delusional disorder terbagi jadi 4. 1. Keyakinan delusional yang jelas dan persisten sering melibatkan tema paranoid. 2. Tidak melibatkan bukti adanya perilaku yang tampak aneh atau ganjil. 3. Tidak menunjukkan kebingungan atau pikiran yang acak-acakan. 4. Jika ada halusinasi tidak menonjol. 4. Schizoaffective disorder terbagi jadi 3. 1. Mixed bag. 2. Perilaku psikotik skizofrenia atau disebut halusinasi dan delusi terjadi bersamaan dengan gangguan mood, disebut depresi mayor atau episode mania. 3. Delusi atau halusinasi terjadi setidaknya 2 minggu tanpa gangguan mood mayor. Nah, berikut ini kita lihat dulu beberapa cuplikan film yang berkaitan dengan skizofrenia. Cuplikan film pertama diambil dari film yang berjudul Joker. Cuplikan kedua yaitu film dengan judul Christopher Robin. All hands on deck. You won't be coming to the cottage. Well, it can't be helped. Your life is happening now, right in front of you. What to do, what to do, what to do. What to do indeed. Who? Christopher. I wonder which way. I always get to where I've been. Do you? Christopher Robin, it's you, played again. Let's go and see if we can find me. So nice to see you all again. Why, thank you. Silly. To my family. Farewell, Christopher Robin. Dan cuplikan film terakhir dengan judul Shutter Island. Still here. Remember when we stayed in the cabin? So happy. Sekian hasil video edukasi kami tentang skizofrenia. Mudah-mudahan video edukasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Berikut adalah beberapa referensi untuk membuat video ini. Saya selaku perwakilan dari kelompok memohon maaf bila ada salah kata dan ucapan. Terima kasih dan sampai jumpa.